Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imade Raditya Dharma Putra dengan NIM 102042300004 dari kelas penambangan data 2405. Oke, di sini saya akan menjelaskan eh eh saya akan mengerjakan TP2, yaitu pertama kita menggunakan dataset yang telah dikasih dulu. Caranya itu dengan mengimport datanya dengan sintaks seperti ini. From Google Colab, import file, file, upload. Nanti pilih habis itu file mana yang mau diupload atau dataset mana yang mau diupload. Nah, udah habis itu selanjutnya kita import dulu nih eh, sintaks-sintaks apa aja sih yang nantinya akan kita pakai di sini. Saya ada import Panda SPD, terus ada from scalar model selection, import training test split, terus ada from scalar linear model, import linear regression, sama from scalar matrix, import mean, square, error, R2, error. Nah, fungsi ini tuh untuk nanti kita menampilkan data-data yang akan dipakai atau mengimport datanya tuh. Nah, untuk selanjutnya kita eh, setelah datasetnya kita masukkan, itu kita harus baca dulu filenya agar dimengerti oleh si Google Colab itu. Nah, sintaknya itu dengan seperti ini, file page. Terus dataset ini tuh menyesuaikan dengan nama file kalian itu apa, karena di sini nama file saya dataset tp2.csv, jadi ditulisnya harus sesuai. Nah, terus habis itu df-pdread csv ini untuk membaca filenya. Nah, terus habis ini print df head, ini fungsinya untuk ngeprint head tuh berarti yang data-data di atasnya begitu output ya. Nah, untuk nomor dua atau pertanyaan selanjutnya itu di situ ada perbedaan linear regression dan k-mean clustering. Nah, perbedaannya itu kalau di linear regression itu adalah pendekatan membutuhkan label atau target atau bisa dibilang variable dependent. Tujuannya adalah untuk memprediksi nilai kontinu berdasarkan hubungan antara fitur input dan target. Nah, kalau K-mean clustering itu adalah pendekatan tidak membutuhkan label. Tujuannya adalah untuk menemukan pola tersembunyi atau struktur dalam data dengan mengelompokkan data poin yang serupa ke dalam cluster atau kelompok yang sama. Nah, untuk nomor tiga sendiri, di sini kita disuruh nge-split database jadi 80 dan 20. Nah, di sini untuk split database-nya itu sendiri, di sini kita harus nge-import dulu. Di sini ada from scalar model selection, import train test split. Nah, terus untuk selanjutnya kita harus menentukan dulu fitur dan target apa sih yang mau kita split itu. Nah, di sini untuk X ya, kita memakai sales, quantity, diskon, dan Y-nya itu kita pakai profit. Nah, setelah itu kita bagi nih dataset yang tadi kita masukin itu. Nah, sintaksnya tuh X-train, X-Y-test, Y-train, Y-test, terus train test split, X-Y, eh, test test size, terus di sini ada random size. Nah, di sini fungsinya tuh untuk apa sih? Nah, fungsinya itu sendiri random state ini menjamin bahwa pembagian data tetap konsisten setiap kali kode dijalankan. Jika menggunakan angka yang sama, misalnya kita ambil contoh 42, maka dataset yang masuk ke training set dan testing set akan selalu sama sehingga menghasilkan hasil eksperimen yang dapat reproduksi. Nah, di sini juga kita aku ngeprint yang ini, aku ngeprint jumlah data yang dilatih dan jumlah data yang diuji. Nah, yang begini outputnya. Nah, selanjutnya ini di nomor 4, di nomor 4 itu kita ada melatih dan memprediksi model linear regression. Nah, di sini tuh dengan sintaksnya seperti ini. Model linear regression, terus ada model dot fit x trends y trend.
Nah, di sini outputnya sebenarnya gak ada, tapi karena di sini saya masukkan sitak untuk menampilkan output ini, makanya terlihat seperti ini ada linear regression. Nah, selanjutnya di nomor 5 ini kita ada koefisien dan intercept. Nah, di sini tuh kita step pertamanya melakukan prediksi dulu dengan Y pred terus sama dengan model dot prediksi X test. Nah, tujuannya apa sih di melakukan prediksi ini? Tujuannya itu untuk menunjukkan besarnya perubahan pada variabel target, yaitu variabel targetnya di mana Y dan untuk setiap kenaikan 1 unit pada fitur X. Nah, terus di sini kan saya melakukan print juga kan koefisien dan intercept. Apa sih koefisien dan intercept tuh? Nah, koefisien adalah menunjukkan besarnya perubahan pada variabel target Y untuk setiap kali kenaikan 1 unit pada fitur X. Nah, kalau intercept ini sendiri itu adalah nilai rata-rata target ketika fitur bernilai nol atau titik potong pada sumbu Y. Nah, untuk menganalisis ini, jadi jika koefisiennya yang di mana di sini koefisiennya itu bernilai positif, fitur tersebut berpengaruh positif terhadap target. Sebaliknya, jika negatif, fitur tersebut menurunkan nilai target begitu. Nah, terus di nomor 6 ini kita ada evaluasi evaluasi model MSE dan R square. Nah, terus nomor di sintaksnya tuh ada from scalar metric import main square error. Terus di sini juga saya ada ngeprintnya atau biar ada muncul tampilan visualnya yaitu dengan sintaks seperti ini. Nah, jadi tuh fungsi dari si mean square error MSE atau yang di sini tuh fungsinya untuk melihat rata-rata dari kuadrat selisih antara nilai aktual dan prediksi. Semakin kecil nilainya, semakin baik modelnya. Nah, kalau yang R square ini, yang R square itu ukuran seberapa baik model menjelaskan variasi dari skala 0 sampai 1. Semakin mendekati, semakin akurat model tersebut. Nah, misalnya kita ambil contoh, misalnya tadi kan eh, semakin mendekati 1 semakin baik kan. Nah, di sini R square-nya agak jauh dari angka 1 berarti tandanya kurang baik. Nah, kalau misalnya yang M square-nya ini itu tuh melihat rata-rata dari kuadrat selisih antara nilai aktual dan prediksi. Semakin kecil nilainya semakin baik modelnya. Nah, berarti di sini em, karena ini lumayan besar berarti modelnya bisa dibilang kurang baik. Nah, untuk selanjutnya di sini ada di nomor 7 dan 8 di sini saya gabungkan menjadi satu karena eh, bisa dimasukin bersama. Yang pertama tuh ada di nomor 7-nya itu ada elbow method. Nah, elbow method ini adalah teknik untuk menentukan jumlah klaster terbaik dengan melihat nilai internia. Nah, cara menentukannya gimana sih? Jadi kita akan mencari titik di mana penurunan interia ini dimulai melandai secara gratis sehingga membentuk grafik menyerupai siku. Titik siku tersebut adalah jumlah K yang optimal. Nah, berarti di sini dari kita bisa lihat di di poin mana sih atau di titik mana itu yang titiknya tuh menurun dan mulai melandai secara drastis. Nah, di sini kita bisa melihat di titik sini di antara 2 dan 3 ini adalah titik yang paling drastis turunnya. Nah, berarti ini menandakan eh, penurunan internianya. Jadi menggunakan elbow method ini kita bisa melihat. Nah,
Untuk yang K-min itu sendiri, nah, dan di sini juga kita menggunakan K-min dengan memilih sales dan profit. Nah, nah, untuk nomor selanjutnya tuh ada Silhouette Score. Nah, di Silhouette Score ini itu untuk interpretasinya, kalau misalnya mendekati +1 berarti data terklaster dengan sangat baik. Jauh dari klaster lain. Kalau misalnya mendekati 0, data berada di perbatasan antara dua klaster yang tumpang tindih. Kalau misalnya bernilai negatif, data kemungkinan ditempatkan di klaster yang salah. Nah, di sini karena kita 0, terus berarti kita bisa dibilang ini mendekati 0, yaitu berarti datanya berada di perbatasan antara dua klaster. Nah, untuk soal selanjutnya tuh ada Ajusren Index atau ARI. Nah, RII ini adalah matriks evaluasi clustering yang membandingkan hasil clustering model dengan label asli sambil memperhitungkan faktor kebetulan. Nah, kapan sih penggunaannya itu? Nah, penggunaannya digunakan ketika kita memiliki data label asli namun ingin menguji beberapa akurat algoritma seperti K-means dalam menentukan struktur label tersebut. Nah, terus untuk nomor selanjutnya yaitu di nomor 11 itu ada overfitting dan underfitting. Apa sih overfitting dan underfitting itu atau apa sih perbedaannya? Nah, kalau overfitting itu model terlalu kompleks sehingga menghafal yang atau kita bisa sebut menghafal data training termasuk noise-nya. Performanya bagus sekali di training tapi buruk atau gagal di testing. Nah, kalau yang underfitting ini bisa dibilang kebalikannya, yaitu model terlalu sederhana sehingga gagal menerapkan pola dasar data, yaitu performanya bisa dibilang buruk di training maupun di testing. Nah, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.